Kita juga melakukan pemeriksaan di lingkungan pelabuhan. Oh iya, rumah-rumah makan, penyedia makanan bagi warga pelabuhan. Warga pelabuhan itu ya, menyediakan makanan dan sistem pembuangan sampah, bagaimana perlakuan buruh-buruh. Nah, itu kita selalu kita himbau dan kita awasi. Rumah-rumah makan itu secara kontinu, secara berkala kita lakukan pemeriksaan agar supaya ini tidak menjadi penyebab penurunan kru. Perlakuan yang kita beri seperti apa, Pak? Kalau ini beda dengan asrama haji, perlakuan kita dengan di atas kapal. Kalau di atas kapal, kenapa bila kita temukan petugas kita melakukan investigasi tentang pengawasan kapal, ditemukan kecoa, ditemukan tikus, terus taiknya, tinjanya, taiknya tikus. Nah ini udah barang tentu kapal kita rekomendasikan harus dilakukan fumigasi. Oh iya. Dilakukan fumigasi sehingga dilakukan tindakan oleh petugas melalui pihak ketiga. KKP berarti hanya menemukan dan juga merekomendasikan yang melakukan adalah pihak ketiga. Artinya apakah dia koperasi ataukah dia bus, nah itu kita serahkan kepada pihak ketiga. Jadi diantaranya karena hal tersebut adalah atau tusi KKP mencegah tangkal penyakit sebagai perbatasan negara ya Pak. Jadi kita tidak ada toleransi terhadap beberapa peluang-peluang penyebaran penyakit ya Pak. Tidak ada toleransi. Kalau kita temukan kita harus lakukan tindakan. Memang sudah diatur undang-undang nasional. Undang-undang internasional. Itu salah satu tupoksi khusus dari PRL ya. Nah, untuk masyarakat secara luas juga, Pak, mungkin tadi kalau di asrama haji. Asrama haji. Nah, asrama haji kita temukan kecoa atau tikus, kita lakukan tindakan itu disinfeksi. Jadi asrama haji itu sebelum masuk jemaah haji masuk ke asrama kita harus clear. Mau kita lakukan disinfeksi, kita lakukan fogging. Kalau airnya kita harus sterilisasi. Itu kalau di asrama haji diperiksa secara rutin rutin. Dan makanan setiap keberangkatan biasanya kan kalau jemaah dibagi makanan, nah sebelum itu dibagikan di dapur-dapur umum kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan dan kita periksa ke lab. Secara lengkap mungkin apa? Entah dari boraks, formalin dan lain sebagainya. Itu jadi hal yang berbeda. Tusinya sebenarnya sama ya, tapi perlakuannya sedikit berbeda karena kapal dan juga tempat seperti tanda kutip asrama haji itu tempat karantina mungkin ya Pak. Nah untuk masyarakat secara umum mungkin Pak, pesannya apa sih agar kita terhindar dari beberapa penyakit menular melalui binatang kah atau dari lingkungan? Masyarakat umum, nah ini kan kita juga melakukan pemeriksaan di lingkungan pelabuhan. Rumah-rumah makan, penyedia makanan bagi warga pelabuhan. Warga pelabuhan itu ya, menyediakan makanan dan sistem pembuangan sampah, bagaimana perlakuan buruh-buruh. Nah, itu kita selalu kita himbau dan kita awasi. Rumah-rumah makan itu secara kontinu, secara berkala kita lakukan pemeriksaan agar supaya ini tidak menjadi penyebab penurunan kru yang di atas kapal. Karena mereka kan akan makan di lingkungan pelabuhan ya Pak. Dan begitu juga kecoa, sampah dan segala macam kita harus lakukan. Bagaimana kita lakukan pengawasan sampah di warung-warung makan agar supaya kecoa ini tidak naik masuk kapal ya Pak. Itu juga tikus. Jadi justru malah kecoa atau tikus kita yang naik kapal internasional ya Pak. Dari lingkungan itu. Nah, jadi itu yang kita sarankan kepada warga pelabuhan, masyarakat pelabuhan harus selalu menjaga kebersihan. Dan itu secara kontinu kita lakukan. Kita bina mungkin ya Pak. Begitu juga fogging itu per triwulan kita lakukan penyemprotan di lingkungan pelabuhan agar tidak ada perindukan atau penyebaran nyamuk gitu ya Pak ya. Ini kan menyebabkan yellow fever. Jadi salah satu penyakit karantina
disebabkan oleh nyamuk. Nah itu yellow fever. Nah, salah satu penyakit karantina yang diatur oleh undang-undang internasional. Nah maka kita betul-betul menjaga penyebaran nyamuk Aedes aegypti ini di pelabuhan. Di pelabuhan khususnya ya Pak ya. Oke. Jadi intinya PRL ini melakukan pengawasan secara kontinu ya Pak. Setiap bulan ada pembinaan. Ada pembinaan. Oke. Izin mungkin Pak, kita sekarang kan ada di masa pandemi juga nih. Apakah ada perlakuan berbeda atau mungkin ada poin khusus ketika kita melakukan pembinaan? Apakah tetap harus tanda kutip hand sanitizer, mencuci tangan, atau memakai masker? Itu dilakukan juga? Iya, rutin. Sebetulnya kita juga sebelum pandemi dalam kita melakukan penyemprotan, fogging dan segala macam ini kita sudah APD, pakai masker, pakaian, apalagi ini memang masa pandemi, kita anjurkan betul bahwa petugas harus memberikan contoh kepada warga masyarakat. Nah, secara langsung ya Pak? Langsung. Iya. Apalagi kita secara kontinu per bulan, per triwulan kita melakukan inspeksi, melakukan penyuluhan dan segala macam, sampai barang tentu kita sebagai petugas kita harus menunjukkan. Oke. Izin itu mungkin sedikit atau sekilas lah yang lebih dalam mengenai tusi pengendalian resiko lingkungan ya Pak. Khususnya dalam kekarantinaan di kapal maupun kedatangan haji ya Pak. Karantina selama haji. Oke. Siap. Sebelumnya mungkin ada hal yang akan disampaikan Pak sedikit ke pemirsa kita Healthy People sekalian mengenai PRL itu sendiri. Untuk penutup mungkin Pak. Mungkin kepada pemirsa, kepada halayak masyarakat, mungkin sebetulnya belum jelas sebetulnya apa KKP itu, apa yang Iya, banyak yang bertanya begitu Pak. Apa KKP itu seperti apa yang dilakukan, kesehatan yang di KKP. Itulah seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa itulah tusi-tusi kita di kesehatan melalui pengendalian risiko lingkungan yang kita lakukan di masyarakat pelabuhan, masyarakat haji yang kita sudah, itu yang kita lakukan selama ini, dan agar supaya juga masyarakat umum malaya ini tahu apa sih yang dilakukan KKP itu sendiri. Oke. Karena KKP menyangkut terhadap perbatasan negara. Mengenai kesehatan. Justru KKP adalah pintu masuk, keluar masuknya penyakit. Nah, begitu besarnya fungsi petugas kesehatan yang ada di KKP, cegah tangkal penyakit dari negara satu ke negara lain. Jangan sampai kita menularkan ke negara lain dan juga jangan kita diinfeksi negara lain ya Pak. Itulah tugas pengendalian risiko lingkungan untuk mengantisipasi itu. Oke. Jadi seperti penerawang ya Pak, kita mencegah jangan sampai terjadi ya. Itu mungkin pemirsa dan juga Healthy People sekalian mengenai perbincangan kita dengan Pak Haji Hazairin SKM, adalah koordinator substansi PRL KKP Panjang, mengenai pengendalian risiko lingkungan. Nah, kita mungkin bareng-bareng Pak untuk terakhir kita salam sehat ke pemirsa. 1, 2, 3, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.